Susiaoran juga berjalan mendekat. Berdiri di sampingmu dengan kaki ditekuk tanpa bergerak. Kamu juga tidak menghiraukannya. Seluruh dirimu tenggelam dalam latihan. Terus-menerus menyerap khasiat rumus penambah darah dan energi. Menjadi nutrisi untuk memperkuat tubuhmu sendiri. 1 jam kemudian latihan hari ini selesai. Berhasil mendorong tingkatmu ke dasar pondasi. Kekuatan tubuh tingkat 4 sekitar mencapai lebih dari 4.500. Tapi jelas, khasiat rumus penambah darah dan energi hari ini jauh lebih buruk dibanding kemarin. Peningkatan kekuatan secara keseluruhan. Bahkan tidak mencapai sepertiga ginseng buatan sistem. Sesal sekali. Seandainya aku tahu, seharusnya sebelumnya tidak membiarkan makhluk ini menggunakan ramuan latihan tubuh. Kamu merenung dengan sedikit sakit hati. 3 mangkuk ramuan latihan tubuh. Hampir setengah dari seluruh ramuan latihan tubuh. Kamu habiskan sendiri. Kekuatan mesin tubuhmu sekarang diperkirakan sudah melewati 5.000 jin. Tapi ngomong-ngomong, kamu sadar darah macan bergigi pedang jelas lebih bertambah dibanding sebelumnya. Walaupun tidak se-ekstrim dia. Tapi makhluk ini juga punya efek penyerapan yang cukup bagus. Bulu di tubuhnya sepertinya terlihat sedikit berkilau seperti berminyak. Panik lalu makan sarapan. Susiaoran melambaikan tangan ke kamu yang baru selesai berlatih. Masih seperti daging burung sebelumnya. Dengan semangat makan kenyang dan minum cukup, kamu melirik sisa daging burung. Setelah beberapa hari digunakan, daging burung purba hasil buruannya hampir habis. Kamu kebetulan juga perlu pergi menggali ginseng dan jamur lingzi kembali. Sekalian juga bisa berburu beberapa hewan. Kembali. Aku akan ikut denganmu. Susiaoran mengelap noda minyak di mulutnya. Lalu berbalik dan berlari ke dalam lubang pohon. Mengambil busur panjangmu. Tapi saat dia keluar, ternyata kamu sudah menunggangi punggung harimau bergigi pedang saat itu. Ayo kita menunggang harimau bergigi pedang untuk berburu. Susiaoran tanpa sadar menelan ludah. HMPH, kamu mengangguk. Lalu menarik tangan Susiaoran. Membawanya ke punggung harimau bergigi pedang. Harimau bergigi pedang yang semula diam kini mulai berlari kencang. Dalam sekejap, membawamu dan Susiaoran berdua lenyap dari hutan dekat lubang pohon. Rasanya cukup nyaman. Efek peredaman suspensi 4 roda all-terrain dan all-time sangat bagus. Susiaoran duduk di depanmu. Dengan sedikit genit berkata kepada penonton live streaming. Pemandangan hutan cepat berlalu di belakang. Melewati hutan konifer. Harimau bergigi pedang berhenti di dekat sebuah kayu lapuk. Di sebuah pohon tumbang. Sebatang jamur lingzi ungu tersembunyi dekat permukaan tanah. Telah berbalik. Melompat turun dari punggung harimau bertaring pedang. Cepat-cepat mengikat lingzi dengan kulit sulur. Sekaligus mengikatnya di pinggang sendiri. Kamu berencana sebelum berburu. Untuk menemukan cukup ginseng dan lingzi di hutan. Tak lama setelah itu. Harimau bertaring pedang kembali di sebuah area penuh rumput. Menemukan sebatang ginseng zaman kuno. Waktu dengan cepat sampai 2 jam kemudian. Dipimpin oleh harimau bertaring pedang. Telah menemukan 4 batang ginseng kuno di hutan. 5 batang lingzi kulit ungu yang tumbuh di kayu busuk dan batang pohon. Menurut konsumsi kamu, ginseng dan lingzi ini benar-benar cukup untuknya berlatih lebih dari seminggu. Berburu secara resmi dimulai. Harimau bertaring pedang duluan kembali dengan kecepatan maksimal ke area dekat lubang pohon. Kemudian mengandalkan penciuman tajam untuk mencari mangsa. Kamu melihat ke arah yang ditandainya. Seekor makhluk raksasa yang tampak seperti gunung kecil. Sedang mencari makanan di tanah di hutan tidak jauh dari sini. Bentuknya kurang lebih mirip dengan babi hutan. Namun ukurannya jauh lebih besar. Selain itu, giginya sangat tajam. Tampaknya lebih seperti makhluk karnivora. Ini bukan babi hutan dari zaman purbakala kan. Tampak sangat menakutkan. Perkiraan tinggi bahu lebih dari 1,5 meter. Panjang tubuh 2,5 meter. Beratnya harusnya lebih dari 1.500 jin. Ini jelas makhluk besar. Laba-laba raksasa kuno. Makhluk ini adalah laba-laba raksasa kuno. Bukankah dikatakan mereka punah jauh sebelum kera purba selatan muncul? Kenapa masih ada 2 juta tahun yang lalu? Waktu kepunahan yang disebut di atas. Semuanya didasarkan pada fosil yang ditemukan, belum bisa dipastikan. Masa itu memang sudah dinyatakan sebagai masa kepunahan. Susiaoran mengangguk pelan. Menunjukkan bahwa pernyataan ini sangat masuk akal. Peristiwa lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Siapa yang tahu makhluk mana yang punah?
Makhluk mana yang masih ada? Tapi posisi babi purba ini, kebetulan berada di belakang sebuah pohon besar. Meskipun mereka mempunyai busur dan panah, tidak mungkin berburu dalam kondisi seperti ini. Namun begitu pikiran Su Xiaoran baru muncul, kamu langsung mengambil busur panjang kayu redwood dari pelukannya, mengeluarkan sebuah pedang obsidian, lalu meletakkannya di tali busur. Ujung panah menerobos udara, menghasilkan suara nyaring yang menusuk telinga, membuat lengkungan di udara, melingkari pohon yang menutupi kepala babi purba itu. Langsung dengan suara, puci, menembus mata di belakang batang pohon. Saat laba-laba purba itu jatuh, Su Xiaoran sangat yakin, panah yang kamu tembakkan menancap di mata babi purba itu. Wo Tian, aku nggak salah lihat kan? Panah yang ditembakkan oleh Huang Ge langsung membelok di udara, menembak mata babi purba di belakang batang pohon. Ini apa bukan ilmu bertarung dengan senjata api ya? Ilmu senjata api yang luar biasa. Aku panik. Padahal jelas-jelas pakai busur dan panah, oke. Komentar live streaming Su Xiaoran langsung meledak. Sun Mingyang yang juga ikut campur dalam itu terkejut oleh adegan ini. Meskipun dia sudah tahu dari data bahwa manusia purba ini agak keterlaluan, tapi dia tidak menduga bisa sehebat ini, membuat panah yang terbang berbelok di udara. Di layar live streaming, setelah kamu menyerahkan busur dan panah ke Su Xiaoran, kamu langsung berjalan ke arah laba-laba purba yang ditembak. Dengan santai membawanya di pundakmu. Sun Mingyang sampai ngiler melihatnya. Kenapa perut babi ini ada batu besar di dalamnya? Kembali ke sekitar lubang pohon. Saat kamu menggunakan pisau batu untuk mengolahnya, tidak sengaja merobeknya. Ekor laba-laba kuno, campuran beberapa makanan berantakan. Sisa-sisa, jatuh sebuah batu sebesar kepalan tangan. Su Xiaoran penasaran dan mengetuknya dengan ranting. Ada apa yang aneh? Seperti gizat ayam, bebek, angsa. Yaitu juga ada batu di dalam gizat ayam dan bebek. Digunakan untuk membantu mencerna makanan. Kamu juga tahu itu ayam, bebek, angsa. Lagi pula batu tersebut juga tidak sebesar itu. Ini sepertinya adalah batu garam. Meskipun ada banyak kotoran, tapi ada banyak ciri batu garam yang sesuai. Host, bagaimana kalau dicuci dengan air? Ambil sepotong dan coba masukkan ke mulut. Kamu tidak takut ada racun ya? Babi raksasa pun bisa memakannya. Kalau beracun, mereka sudah mati sejak lama. Kalian bilang ini adalah biji garam. Su Xiaoran sangat terkejut. Sedang menangani laba-laba purba, gerakanmu juga langsung berhenti. Tatapanmu pun mengarah ke batu itu. Kalau begitu, aku coba cuci dengan air. Su Xiaoran ragu-ragu sejenak. Tidak peduli lagi sisa-sisa makanan dan lendir di batu itu. Mengambil tabung bambu dan menuangkannya ke atas batu. Air. Setelah permukaan semuanya hilang, Su Xiaoran baru mengangkat batu itu dan meletakkannya di depan matanya. Melihat dengan seksama, warna biji garam utuh tampak agak kemerahan. Dan juga ada kilauan butiran kristal yang tembus cahaya. Namun kira-kira 2/3 bagiannya, tercampur dengan batu biasa, dan tergolong sulit untuk dipisahkan. Sesuai petunjuk netizen di ruang siaran langsung, Su Xiaoran mencari sebuah batu dan memecahkannya. Mengambil potongan kecil dari dekat tengahnya. Masukkan ke dalam mulut untuk merasakan rasanya. Duh, asin banget, pahit dan asin. Rasa pahit langsung menyebar dari lidah ke seluruh tubuh. Membuatnya tanpa sadar cepat-cepat meludah lidahnya dari mulut. Berkumur dengan air. Aku sudah bilang kan, ini adalah biji garam. Benar, kan? Tapi jumlahnya tidak banyak. Selain itu kandungan kotorannya juga cukup tinggi. Setelah dihancurkan semuanya, seharusnya tidak bisa menghasilkan banyak dari percobaan ini. Lagi pula, sekarang aku sedang berada 2 juta tahun yang lalu. Cadangan garam memang melimpah, tapi tidak mudah ditemukan. Xiaoran, jangan buang ini. Ini barang yang bagus. Setidaknya bisa dimurnikan menjadi garam konsumsi. Su Xiaoran menghentikan gerakannya. Berkata, tapi ini diambil dari perut babi purba. Kalian memang ini masih bisa dipakai ya? Bukankah ini masih harus melalui langkah pelarutan, penyaringan, dan distilasi? Sebaiknya pembawa acara juga memungut yang sudah dihancurkan itu. Jangan sampai terbuang sia-sia. Wah, kamu datang tepat waktu. Menunjuk ke batu garam yang dihancurkan Su Xiaoran. Kemudian menggaruk kukunya. Melakukan gerakan bertanya. Ini adalah batu garam. Bisa diolah menjadi garam dapur. Dipakai untuk merebus daging.
Saat memanggang daging juga bisa menambahkan sedikit ke dalamnya. Su Xiaoran mengambil pecahan batu mineral, meletakkannya dalam tabung bambu, lalu menjelaskan secara singkat kepadamu. Kamu tetap terlihat bingung, tapi kamu menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Sepertinya tidak akan berhenti sampai benar-benar paham. Su Xiaoran dengan sabar mulai mengajarkan kamu tentang biji garam dan makanan, garaman dan beberapa hubungan antara garam dan makanan. Garam membuat makanan menjadi enak. Kamu melihat ke tanah. Su Xiaoran menggambar pola dengan ranting pohon. Dengan sangat cepat memahami fungsi biji garam. Menambahkannya ke dalam makanan bisa membuat makanan menjadi enak. Tentu saja enak bukanlah yang digambar oleh Su Xiaoran. Dia tidak memiliki kemampuan menggambar yang sebaik itu, melainkan menunjuk makanan yang digambar di tanah. Kemudian menunjuk mulutnya sendiri, membuat gerakan mengunyah, lalu memperlihatkan ekspresi terkejut dan mata berbinar. Setelah kamu mengerti, kamu juga mencontohinya dengan mengambil sepotong biji garam dan memasukkannya ke mulut. Mencicipi rasanya. Rasanya asin dan sedikit pahit. Memang benar ini biji garam. Lalu kamu meludahkannya, mengambil potongan lain dan berjalan menuju harimau bergigi pedang. Batu garam panik bukan digunakan seperti ini. Su Xiaoran mengira kamu akan mengambilnya untuk memberi makan harimau bergigi pedang. Segera mengikuti untuk menghentikan. Bagaimanapun mereka sekarang hanya punya sedikit saja. Sama sekali tidak kuat jika kamu terus seperti ini. Hu Zhao menoleh menatap Su Xiaoran, menunjuk batu garam yang dipegangnya, lalu menunjuk harimau bergigi pedang. Kemudian dengan nada tegas mengucapkan dua kata. Maksudmu menyuruh harimau bergigi pedang mencari lebih banyak batu garam. Su Xiaoran menurut maksudmu. Menerjemahkan gerakanmu. Kamu mengangguk sambil membuat isyarat yakin. Menyuruh saudara harimau mencari batu garam. Nenek moyang. Ide ini agak gila ya. Aku rasa sih tidak masalah. Indra penciuman kucing sangat peka. Mungkin bisa mencium aroma batu garam. Lagi pula sebelumnya sudah ada kasus mencari ginseng dan lingzi. Kata-katanya memang benar. Tapi biji garam sangat mungkin terkubur di bawah tanah. Hidung harimau bertaring tajam pun belum tentu bisa menemukannya. Mengenai pendapat di kolom komentar, Su Xiaoran juga mengangguk setuju. Dibandingkan dengan makhluk seperti laba-laba raksasa purba, indera penciuman harimau bertaring tajam pasti tidak sehebat itu. Dia pernah mendengar, babi hutan bahkan bisa mencium bau makanan yang terkubur sedalam 2 meter di bawah tanah. Hanya dari hal ini saja, harimau bertaring tajam jelas agak kurang mumpuni. Sangat lelah. Harimau bertaring tajam sedang berbaring di tanah dan tidur setelah seharian. Kamu memegang biji garam sambil menyodorkannya ke kepala dia. Itu langsung seperti 2 kali wua. Yang terakhir langsung terbangun. Menutup kepala dengan cakarnya. Segera mencium biji garam yang kamu pegang wua. Sudah ingat, kan? Kemudian harimau bertaring tajam segera mengatakan sudah ingat. Kemudian menurut petunjukmu berbalik dan berlari masuk ke hutan yang tidak jauh. Hilang di balik semak-semak di bukit kecil. Penonton di ruang siaran langsung Su Xiaoran langsung ternganga. Pukulan itu 2 kali tinju. Lewat layar pun terasa sakit dan sedih. Tiger Bro dalam 1 detik belajar kalau hewan peliharaan tidak patuh. Cukup pukul sekali sudah beres. Tidak ada masalah. Metode pelatihan binatang di dunia liar. Tinju besar adalah kebenaran keras. Tidak mau bicara lagi. Saya sudah mengambil sandal untuk mencari komandan saya di rumah. Semua tunggu kabar baik dari saya ya. Su Xiaoran hampir tertawa sampai tersedak melihat komentar. Kamu yang tidak jauh tetap memegang pisau batu. Sambil menangani laba-laba purba raksasa. Sambil dalam hati mengeluh. Harus pisau logam. 10 tusukan ini mengatasi makhluk sebesar ini hasilnya benar-benar kurang efektif. Akhirnya setelah 4 jam, kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Memotong potongan daging dari babi purba besar itu. Bagian kepala babi dan kulit babi langsung dibuang. Hanya menyisakan daging babi dan beberapa tulang berdaging yang bagus. Dimasukkan ke atas api unggun untuk diasapi. Cis. Beberapa potongan daging berlemak dan ramping. Segera terus mengeluarkan minyak. Mengeluarkan aroma daging yang kuat. Pada saat ini harimau bergigi pedang yang mencari batu garam. Setelah melewati semak-semak, mendekat dengan jinak di sampingmu. Meletakkan 2 batu garam yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Di depanmu. Wah, kamu mengelus kepala harimau bergigi pedang dengan puas.
berbalik dan mengambil sepotong daging babi purba setengah matang dari api unggun. Sembari melemparkannya ke depannya. Lalu mengambil satu batu garam lagi. Meniru gerakan Su Xiaoran sebelumnya. Menghancurkannya dengan batu. Mengambil lagi satu potong kecil dan memasukkannya ke mulut. Mencicipi rasanya. Memastikan apakah benda ini benar. Kalau asin, kamu keluarkan potongan batu garam itu. Dengan pura-pura bersemangat, mengambil pecahan di tanah dan memberikan ke depan Su Xiaoran. Sayang-sayang, bagaimana seharusnya batu garam ini digunakan? Langsung dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak, atau dihancurkan dulu. Su Xiaoran melalui ruang siaran langsung. Bertanya kepada netizen lebih dari 2 juta tahun ke depan. Sebelum menembus waktu, dia hanyalah seorang pembawa acara outdoor pemula. Naik gunung dan menyusuri sungai masih bisa. Mengolah garam dari batu garam ini. Bagi dia jelas di luar jangkauan. Hancurkan dulu. Lalu letakkan dalam wadah. Larutkan dengan air lalu saring dan evaporasi. Kalau rasanya pahit dan sepat, harus menggunakan kapur untuk memisahkan kotoran. Saya sarankan penyiar terlebih dahulu menghancurkan batu garam lalu direndam dulu. Sekarang bicara terlalu banyak juga tidak ada gunanya. Benar, rendam dulu. Lalu gunakan bambu atau rotan untuk merakit sebuah alat penyaring. Nanti tinggal masukkan beberapa serpihan kayu ke dalamnya. Batu kecil dan pasir sungai semacam itu bisa digunakan untuk penyaringan. Saya akan langsung menghancurkannya. Su Xiaoran memperhatikan kolom komentar dengan saksama. Memberi isyarat tangan oke. Membawa batu garam berjalan ke tanah kosong di samping. Di sana penuh dengan batu. Dan mayoritas adalah batu biru yang cukup keras. Untuk memukul batu garam. Sama sekali tidak ada masalah. Kamu juga meniru dengan foto itu. Mengambil sepotong batu biru dan memukul batu mineral Lingyan dengan keras. Hingga benar-benar hancur seperti butiran sebesar kedelai. Saat itu Su Xiaoran membawa sebuah tabung bambu. Memasukkan butiran batu garam yang telah dihancurkan ke dalamnya. Direndam dengan air menyerap. Proses pelarutan keseluruhan cukup lama. Su Xiaoran memanfaatkan waktu ini. Pergi keluar dan membawa beberapa bambu kembali. Di bawah arahan banyak netizen. Mulai membuat penyaring berbentuk corong. Kamu duduk di samping dan memperhatikan dengan serius. Meniru seperti contoh. Mengambil beberapa rotan dan dengan serius mengolah di belakang. Sekitar 2 jam berlalu. Kamu berlari keluar dan membawa sebatang bambu kembali. Duduk di samping dan mulai dengan resmi. Akhirnya selesai. Meskipun agak jelek, tapi bisa diterima untuk digunakan kan? Su Xiaoran melihat penyaring yang dibuatnya sendiri. Hatiku penuh dengan rasa puas. Terutama saat membuat benda ini. Tangannya juga tergores beberapa luka kecil oleh serpihan bambu. Penyiar ya. Bukan kami ingin menjatuhkanmu. Kayaknya yang dilemparkan Brother Huang ke tanah itu malah lebih bagus dari yang kamu buat. Ayo jangan ditertawakan, kalian jangan tertawakan si pembawa acara. Sebenarnya bisa sampai seperti ini di percobaan pertama sudah cukup bagus. Su Xiaoran mengerutkan bibirnya. Berjalan ke samping. Mengambil penyaring yang kamu buang di tanah. Penyaring itu baru setengah selesai. Tapi celah antara anyaman rotannya sangat merata. Sama sekali tidak seperti bentukmu. Terlihat tidak rata. Celahnya juga tidak berukuran sama. Sama sekali tidak ada kehalusan. Tidak apa-apa, bukannya dia juga belum selesai dengan baik. Su Xiaoran menghibur dirinya sendiri. Kumpulan netizen mengeluarkan emoji tertawa terbahak-bahak. Barusan aku lihat si manusia purba itu mengambil agak banyak bambu. Tebakanku bambu itu untuk membuat ini. Dan kalau dihitung waktunya, di sisi Brother Huang juga hampir selesai. Tidak mungkin. Su Xiaoran agak sial. Dia baru saja selesai membuat filter. Primitif itu tidak hanya berhasil mencuri mayat, tetapi juga sempat keluar dan memotong sebatang bambu. Kembali dan melanjutkan membuat yang kedua. Su Xiaoran berjalan ke arahmu dengan rasa tidak percaya. Namun kenyataannya memang sama seperti yang diperkirakan netizen. Di tanganmu, dia melihat sebuah filter bambu yang hampir selesai. Bentuknya hampir sama dengan yang dia buat. Namun kualitas pengerjaannya jelas jauh lebih baik. Dan benar-benar berada di level yang berbeda. Jika dia membuat di level magang, maka primitif itu setidaknya membuat di level koki. Selain itu, jari-jari primitif itu juga sangat lincah. Tidak seperti dia yang begitu kikuk, sampai bisa melukai jarinya sendiri saat menyilangkan bambu. Kamu menyelesaikan bagian akhir. Seluruh filter bambu pun selesai dibuat.
Seiring dengan kamu semakin tinggi dalam menguasai metode latihan dasar purba Zikihuki, penguasaan terhadap tubuh juga berkali-kali menembus batasan diri sendiri, secara tidak langsung untuk kemampuan belajar dan adaptasi di bidang kerajinan tangan. Dia sepertinya juga mencapai tingkat yang sangat langka, ditambah pula dengan pencerahan yang membantunya memahami, mengerti beberapa teknik di dalamnya. Oleh karena itu, meskipun kamu sebelumnya tidak pernah belajar anyaman bambu, filter yang kamu buat, hasil akhirnya juga jauh lebih baik daripada Su Xiaoran. Selama tuan rumah, filter bambu yang kamu buat naik menjadi saksi pusaka. Jumlah orang mencapai 100.000 keluarga. Mendapatkan hadiah acak dari sistem, tolong tuan rumah pilih kategori hadiah. Teknologi tingkat rendah Wuxia. Sihir tingkat rendah. Siansia tingkat rendah. Panduan sistem tingkat rendah muncul tepat waktu. Tatapanmu masih melewati teknologi secara langsung. Sihir dan Wuxia langsung jatuh pada pilihan Siansia. Semoga ini bisa menjadi pencerahan. Meskipun teknik pada tahap latihan energi juga tidak buruk. Setelah beberapa hari digunakan, pencerahan 10 kali lipat. Di bawah penggunaannya, kurang lebih tersisa kurang dari 2 jam. Walaupun tidak digunakan untuk hal lain, paling banyak masih bisa bertahan sekitar 2 hari. Pemilihan hadiah sukses sedang diundi. Harap tuan rumah menunggu hingga pengundian selesai. Selamat kepada tuan rumah mendapatkan hadiah dunia Siansia tingkat rendah. Versi pencerahan yang diperkuat. Selain itu selama periode ini kemampuan belajar tubuh akan memperoleh peningkatan 10 kali lipat. Durasi 10 jam. Benar-benar terundi. Kamu melihat petunjuk di panel hadiah. Langsung menampakkan ekspresi senang di wajah. Ternyata sesuai dugaan. Peluang mendapatkan pencerahan jauh lebih besar dibanding hadiah lainnya. Pencerahan tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan latihan pada metode latihan dasar zaman purba, juga bisa secara aktif meningkatkan kemampuan belajarnya di aspek lain. Hanya saja tidak tahu, setelah meningkatkan hadiah dunia ke dunia pahlawan tertinggi, apakah masih ada hadiah serbaguna seperti ini? Akhirnya bisa digunakan dengan percaya diri dan berani. Ditambah dengan 2 jam sebelumnya. 12 jam pencerahan. Sangat cukup untuk membawaku memasuki tingkat dasar pembentukan pondasi ke-9. Nanti dengan satu langkah bisa masuk ke puncak latihan energi. Langsung menghindari rumitnya membuka pembuluh energi. Membuka hutan dan tian yang luas dan liar. Kamu benar-benar hebat. Tidak disangka Sebka bisa cepat belajar membuat filter dari bambu. Su Xiaoran mengacungkan ibu jari untukmu. Di sisi lain, Su Xiaoran sedang melakukan penyulingan garam. Segera akan melakukan ekstraksi garam pertama kali dalam 2 juta tahun. Kamu memperhatikan dengan cermat dia mengambil beberapa rumput layu dari tanah. Dicuci dalam air. Diletakkan dalam filter bambu yang tadi dibuat. Di atasnya kemudian ditumpuk. Melarikan diri dari selang kecil menggunakan penyaring. Batu pecahan sebesar kacang kedelai. Setelah itu baru bertahap ditumpuk arang kayu yang dihancurkan. Serta beberapa pasir halus yang sangat lembut. Di bawah arahan netizen di ruang siaran langsung. Memasang beberapa penyaring saluran air tambahan. Hanya dalam waktu sebentar saja. Air di dalamnya sudah penuh. Kalau tidak menggunakan wadah yang lebih besar. Di mana nanti air garam yang disaring akan ditampung. Atau tunggu sampai malam saat air di dalam tabung bambu sudah penuh lalu menggantinya. Ini jelas agak membuang waktu. Lagi pula, hanya dengan sepotong batu garam yang kamu hancurkan sudah merendam 3 tabung bambu. Di tempat Su Xiaoran bahkan penuh 6 tabung bambu. Kamu terus memberi contoh tetapi Su Xiaoran masih belum mengerti. Langsung saja pergi ke hutan bambu dan menarik beberapa bambu lagi. Menurut langkah pembuatan penyaring yang diajarkan sebelumnya. Saat malam mulai turun, berhasil membuat satu keranjang bambu yang lebih besar. Diameter 1,5 kaki. Tinggi kira-kira mendekati 2 kaki. Dan setelah selesai, dia juga melelehkan beberapa resin. Melapisi seluruh keranjang bambu dengan sekali usap. Membuat sebuah wadah penampung air yang benar-benar tidak bocor. Sementara itu, di depan matamu kembali muncul notifikasi sistem. Selamat tuan rumah, wadah penampung air bambu dengan getah pinus yang kamu buat naik level menjadi artefak. Jumlah saksi mencapai 100.000 keluarga. Mendapatkan hadiah acak sistem berupa 1. Silakan tuan rumah pilih kategori hadiah, teknologi, pendekar tingkat rendah, sihir tingkat rendah, siansia tingkat rendah. Tingkat rendah memang bisa. Kamu hampir tertawa keras.
keranjang bambu dan saringan bambu. Meskipun keduanya termasuk kerajinan anyaman bambu dari tipe yang sama, tapi untuk pembuatan wadah dengan getah pinus ini, keranjang bambu ini adalah wawancara pertama di zaman ini. Juga diakui oleh sistem sebagai barang antik yang memenuhi syarat. Itu juga masuk akal. Melanjutkan penarikan gambar dewa bela diri. Hadiahkanmu dengan mengucapkan dalam hati pilihan hadiah berhasil. Sedang menarik. Mohon tunggu tuan rumah sampai penarikan selesai. Selamat tuan rumah mendapatkan hadiah dunia dewa bela diri tingkat rendah. Metode peleburan latihan energi. Metode peleburan latihan energi. Harta nasional kultivasi energi dunia dewa bela diri tingkat rendah. Setelah melewati era akhir zaman, diperbaiki dari warisan zaman purba, dapat dimiliki oleh kultivator saat tingkat dasar pembentukan. Kemungkinan meleburkan energi setengah langkah spiritual. Tingkat latihan energi bahkan dapat membuat energi spiritual berukir. Metode peleburan latihan energi. Lebih baik berikan aku sebatang ginseng 100 tahun. Meskipun metode peleburan latihan energi ini dapat membuat kultivator melebur energi setengah langkah spiritual sejak dasar pembentukan, tapi sekarang bahkan belum melihat sepotong biji logam pun. Mendapatkan metode pencairan dan penyulingan ki ini ada gunanya apa? Malahan belum ada bahan obat seperti ginseng untuk dimakan. Bisa langsung direbus menjadi ramuan obat. Membantu latihannya. Simpan dulu di dalam ruang sistem. Nanti kalau sudah menemukan biji logam, baru pakai ini untuk coba menyuling ki spiritual. Melihat kamu bergumam dalam hati, langsung membuang metode pencairan dan penyulingan ki itu ke ruang sistem. Keesokan paginya, di sekitar lubang pohon tercium aroma daging yang kuat. Akhirnya bisa makan daging yang terasa asin. Beberapa hari ini hampir membuatku lupa bagaimana rasa asin itu. Susiaoran memakan satu gigitan daging panggang yang diolesi air garam. Seluruh tubuhnya hampir menangis bahagia. Ayahmu yang sudah menyelesaikan latihannya makan beberapa potong sekaligus. Rasa larutan air garam cukup pas. Pahit dan getir yang terkandung sangat samar. Hampir tidak terasa sama sekali. Anak-anak, cukup masukkan larutan air garam ke dalam panci tanah liat dan didihkan saja. Makan kenyang minum puas. Susiaoran berjongkok di dekat larutan air garam yang sudah disaring tadi malam. Mendapatkan jawaban pasti dari netizen. Baru dia mengambil sebuah panci tanah liat. Mengisinya penuh dengan air dalam panci besar. Diletakkan di atas api unggun yang dibentuk dari beberapa batu untuk merebus. Kamu juga ikuti cara ini. Saring larutan air garam yang didapatkan. Menggunakan cara penguapan dengan suhu tinggi untuk menghilangkan kelebihan air di dalamnya. Tidak lama di pinggiran panci tanah liat, dekat dinding panci yang berisi larutan air garam, terbentuk lingkaran kristal garam putih yang halus. Kamu menggunakan sepotong bambu yang sudah diasah untuk mengikis di pinggir panci tanah liat. Mengambil butiran garam yang mengkristal tersebut, diletakkan di atas daun yang bersih. Selamat kepada tuan rumah. Metode distilasi panas yang kamu kembangkan naik kasta menjadi warisan budaya tak benda. Jumlah saksi mencapai 100.000 orang, hadiah. Mendapatkan hadiah acak dari sistem menjadi 1. Silakan tuan rumah memilih hadiahnya. Kategori teknologi. Wuxia tingkat rendah. Sihir tingkat rendah. Siansia tingkat rendah. Sistem peringatan tingkat rendah muncul kembali. Ini juga ada hadiahnya. Kamu langsung menunjukkan ekspresi semangat di wajahmu. Kemudian dalam hati membatin menarik hadiah gambar siansia. Memilih hadiah yang berhasil. Sedang ditarik. Silakan tunggu sebentar hingga penarikan selesai. Selamat, tuan rumah mendapatkan hadiah dunia siansia tingkat rendah. 10 tahun mengasah pedang. 10 tahun mengasah pedang. Ini adalah metode rahasia merawat pedang yang dikembangkan oleh sekte pedang di dunia siansia tingkat rendah. Dapat memelihara energi dan spiritualitas pedang melalui menyuburkan darah dan ki sendiri. Akhirnya mencapai kesatuan pikiran dengan pemilik pedang. Sekte pedang terkenal dengan jurus pelengkap, membunuh dalam 10 langkah. Kali ini berhasil mendapatkan metode rahasia merawat pedang. Dan juga disertai jurus pelengkap. Kamu tiba-tiba menjadi tertarik. Selain metode latihan dasar pembangunan energi Taigu, hanya ada satu teknik pedang serangan jarak jauh. Dalam pertarungan jarak dekat selain menggunakan teknik tenaga dari latihan tubuh dasar, hanya ada beberapa jurus tinju versi modifikasi yang diambil dari Baji Kuan. Awalnya gunakan pedang kayu untuk membiasakan diri dengan kedua teknik rahasia ini. Setelah mendapatkan biji logam,
Tuang menjadi pedang pusaka dengan energi spiritual setengah langkah atau lebih. Barulah mulai secara resmi. Kamu langsung memilih menggunakan penggabungan. Semua materi dalam 10 tahun mengasah pedang. Yang disebut 10 tahun hanyalah sebuah gambaran umum. Bukan berarti harus memakan waktu selama itu. Orang berbakat luar biasa. Mungkin dalam 3-5 bulan sudah bisa berkomunikasi dengan energi pedang. Sehingga energi fana juga bisa langsung melonjak menjadi mantra. Bagi yang bodoh dalam energi spiritual, jangan katakan 10 tahun. Bahkan 100 tahun pun belum tentu berhasil. Seperti istilah pembangunan dasar 100 hari. Tahap pertama pembangunan dasar adalah pembangunan dasar. Membangun dasar tingkat 9 juga merupakan membangun dasar. Kemampuan mencapai tahap apa dalam 100 hari, masih tergantung pada bakat individu. Adapun metode merawat pedang, sebenarnya sangatlah sederhana. Hanya perlu membawa energi pedang dekat tubuh. Setiap hari menggunakan energi dan darah untuk memberi nutrisi. Dengan niat dan energi pedang berkomunikasi untuk menyelaraskan jurus pedang. 10 langkah membunuh berisi jurus pedang dan langkah kaki. Dalam 10 langkah jika ada pedang maka tak terkalahkan. Setelah melatih sampai tingkat sempurna dan mendalam, bahkan orang pada tingkat yang sama, bisa membunuh dengan sebuah tebasan pedang dalam 10 langkah. Kemudian kamu memegang pisau yang dibuat sebelumnya. Setelah melepas ujung tombak di atasnya, di tangan mencoba panjang pendeknya. Baru kemudian mulai mengasah dengan batu tajam. Bro Arang sedang melakukan apa? Tombak batu yang bagus kok patah, kenapa? Sepertinya sedang membuat sesuatu. Melihat gerakannya terasa seperti sedang mengayunkan pedang. Bersama dengan gerakanmu, tongkat kayu juga di tanganmu. Secara bertahap membentuk siluet energi pedang. Coba dulu 10 langkah satu tebas. Kau mengayunkan pedang kayu yang sudah selesai ke udara 2 kali. Sama seperti busur pemburu yang dibuat sebelumnya. Pedang kayu juga dibuat dari kayu redwood. Kelenturan dan kekerasannya tidak buruk. Sapukan 10 kali pencerahan membuka kakimu. Melangkahlah dengan perban yang sesuai dengan teknik pedang. Pada saat yang sama, pedang kayu di tanganmu diayunkan dengan kecepatan sangat cepat. Terlihat biasa saja. Tapi kau tahu ini adalah perban dan pedang pembunuh yang sesungguhnya. Satu tebas pasti membunuh. Tidak ada gerakan berlebihan sama sekali. Dan jurus pedang pembunuh serta langkah kaki hanya butuh sebentar. Kau sudah benar-benar menguasainya. Ditambah dengan anugerah pencerahan. Baik itu langkah kaki atau teknik pedang. Semua sekaligus meningkatkan tingkatan sampai ke tingkat mahir. Kemudian kamu berhenti. Menggeser pedang kayu dengan suara gesekan. Masukkan ke dalam sarung pedang yang dibuat dari tabung bambu. 2 potong bambu yang dililit dengan kulit sulur. Ruang kosong di tengah pas sekali. Bisa menyimpan pedang kayu dan hasil perekatannya sangat bagus. Meskipun membalikkan sarung pedang terbalik ke bawah, pedang kayu di dalamnya tidak akan jatuh ke tanah. Beberapa hari berikutnya selain berlatih metode pembentukan dasar purba dan penyulingan ki, kamu juga melakukan pemeliharaan dan komunikasi pikiran dengan pedang kayu. Meskipun hanya sebilah pedang kayu, namun di bawah efek rahasia mengasah pedang selama 10 tahun, kamu jelas merasa pedang kayu menjadi agak berbeda. Pertama adalah tingkat kekerasannya terasa meningkat setidaknya 10% dibanding sebelumnya. Kedua adalah aliran ki dan darah. Efeknya juga bertambah sedikit dari beberapa hari lalu, namun terbatas oleh bahan pembuatannya. Kamu merasa saat berlatih metode pembentukan dasar purba dan penyulingan ki hari ini, efek pemeliharaan pada pedang kayu sudah sama sekali tidak sebagus sebelumnya. Tampaknya harus menggunakan bahan logam. Dan kualitasnya juga tidak boleh terlalu buruk. 10 tahun mengasah sebuah pedang. Dapat mengubah energi biasa menjadi setengah langkah energi spiritual. Setengah langkah energi spiritual berubah menjadi energi spiritual. Tapi berdasarkan verifikasi dari pedang kayu, energi biasa dengan kualitas rendah juga tidak mungkin menyelesaikan penalaran ini. Dalam 6 hari waktu bertambah hampir 4 tenaga ding. 150 tahun zaman kuno ini, efek obat ginseng dan lingzi memang cukup baik. Kamu meremas kepalan tanganmu sendiri. Rasa kekuatan yang kuat, membuat merasa bahwa mungkin kamu bisa bertarung langsung dengan gigi pedang. Kaku. Jika dikonversi menjadi kekuatan tubuh, saat ini sudah melebihi 8.000 jin. Mencapai sekitar 8.700 jin. Hanya 1 langkah lagi dari tingkat dasar 8 ding kekuatan. Sementara tingkat 10 langkah membunuh juga dari baru mulai.
meningkat ke puncak mahir yang sempurna. Selain itu sesuai dengan lampu lemak babi yang dibuat Susyaoran beberapa hari yang lalu, kamu juga menggunakan metode yang sama untuk mendapatkan manfaat sistem lagi. Mengambil versi penguatan pencerahan selama 10 jam. Masih banyak herbal lainnya. Tapi ginseng dan lingzi sudah hampir habis. Penyelesaian latihan. Kamu melihat sekilas bahan obat yang tersisa. Yang lain mudah ditemukan di mana-mana. Baik kamu maupun Susyaoran. Biasanya akan pergi ke hutan untuk menggali beberapa dan mengeringkannya. Menyimpannya di lubang pohon. Hanya ginseng dan lingzi. Masing-masing hanya tersisa 1 batang. Wah, kamu mengeluarkan suara. Singa bertaring yang tertidur di tanah. Seketika terbangun dari tidurnya. Dengan suara desis langsung mendekat ke sampingmu. Susyaoran juga melompat naik ke punggung harimau itu. Bermaksud ikut bersamamu jalan-jalan. Setelah waktu kebersamaan ini, dia sudah tidak merasa takut lagi pada macan bergigi pedang. Bahkan memberinya nama yang sangat umum. Da Huang dengan cepat membawa macan bergigi pedang yang menggendong 2 orang itu menjauh. Menerobos area yang sebelumnya sudah dicari. Lari ke bagian dalam hutan purba. Sekitar 2 jam berlalu. Macan bergigi pedang yang berlari tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya juga cepat merendah. Melakukan gerakan siap menyerang. Matamu menegang. Menatap lurus ke arah depan. Terlihat seekor ular piton sepanjang lebih dari 15 meter. Bagian tubuhnya yang terlihat sudah lebih besar dari ember. Ular raksasa itu membuka dan menutup lidahnya. Di semak tidak jauh terlihat sebuah kepala. Seperti muncul dari mitos kuno. Langsung turun ke dunia nyata. Ular yang besar sekali. Astaga! Ular ini hanya kepalanya saja. Panjangnya hampir melebihi setengah meter. Titan piton raksasa. Ini pasti Titan piton raksasa. Aku dengar fosil ular yang ditemukan bisa mencapai panjang 15 meter dan beratnya. Menurut perkiraan para ahli, beratnya bisa mencapai lebih dari 1 ton. Sungguh luar biasa. Aku pikir ular raksasa di film itu cuma fiksi belaka. Tidak disangka pada 2 juta tahun yang lalu. Memang benar ada makhluk sebesar itu. Tidak salah. Makhluk ini dijuluki naga sereksionis. Penguasa mutlak di zaman kuno. Penonton di siaran langsung gemetar ketakutan. Bahkan meski hanya lewat layar, mereka bisa merasakan hawa dingin langsung ke kepala mereka. Setelah kamu memberi perintah perlindungan kepada macan bertaring pedang untuk menjaga Susyaoran, kamu langsung meloncat turun dari punggung harimau. Pada saat kedua kakimu menapak di tanah, seperti mata yang dalam seperti langit berbintang. Juga pada saat yang sama bertatap muka dengan ular raksasa Titan. Astaga! Manusia purba ini seakan tak takut mati. Melihat ular sebesar ini masih berani maju ke depan. Penyiar, jangan melamun lagi. Cepat panggil Huang Ge untuk kabur. Ini tidak bisa dibiarkan. Kekuatan lilit makhluk ini sangat menakutkan. Tertinggi bisa mencapai 8 ton lo. Sekali terjerat, bahkan gajah purba pun akan mati. Susyaoran menelan ludah. Ingin memanggilmu untuk kabur. Namun menemukan tubuhnya sama sekali tak bisa bergerak. Bahkan macan bergigi pedangnya yang didudukinya. Sekarang permukaannya sangat tegang. Hilang sama sekali aura perkasa seperti dulu. Sedikit sifat terbuang dari ular raksasa Titan. Kepala besar diangkat tinggi. Mata yang lebih besar dari kepalan tangan. Melihatmu dari atas ke bawah. Sapu. Kepala yang terangkat tinggi. Tiba-tiba menyambar ke arahmu. Sisik yang bermutasi seperti lapisan baju besi. Menutupi seluruh kepalanya. Seluruh tubuhmu dipenuhi darah dan energi. Menghadapi lidah besar yang menyambar. Jantung seakan ikut terstimulasi. Mulai berdetak kencang. Suara, tam-tam-tam, bergema di dalam dada. Saat berikutnya, dalam tatapan terkejut Susyaoran, membawa kepalan tangan, menubruk kepala raksasa ular Titan. Seni bela diri peningkatan kekuatan lebih dari 10.000 jin. Langsung membuat kepala ular Titan bersama tubuhnya terpental ke belakang. Semua orang termasuk Susyaoran terdiam seketika. Manusia purba dari depan. Seharusnya ular piton Titan tidak hanya tidak terlempar, malah dengan 1 pukulan kepalanya lawan, dan tubuhnya langsung terpental. Ini bukan harimau bergigi pedang yang hanya sekitar 800 pon sebelumnya. Makhluk ini benar-benar tahan pukulan. Mengangkat kepalan tangan mendekat dengan cepat ke ular piton Titan yang terjungkal di tanah. Terlihat tempat yang baru saja dipukul hanya sedikit mengalami pengkerasan. Sisik hancur. Keluar sedikit darah.
Jelas sekali. Pukulan yang tadi tidak memberikan banyak luka pada ular piton Titan ini. 4 ular piton Titan juga cepat membalik arah. Membuka mulut besar berdarah. Langsung mengoyak tubuhmu. Berbeda total dengan ular piton modern. Tubuh Titan meskipun hanya sekitar 15 meter panjangnya. Namun diameter kepalanya mudah melampaui lingkar pinggang dua pria dewasa. Mulutnya terbuka langsung sangat besar. Seolah-olah ingin menelanmu secara utuh. Dan gigi Titan ular piton juga sangat berbeda dari ular biasa. Rapat dan tajam tersebar di seluruh mulut. Ditambah lagi memiliki kemiringan tertentu ke belakang. Sekali tergigit olehnya, sangat sulit untuk melepaskan diri dari mulutnya. Menggeser perban di bawah kakimu. Melangkah keluar bayangan. Seperti hantu, dengan cepat bergerak ke samping. Beberapa meter, Titan ular piton langsung membalik arah. Dengan cepat mengejarmu. Kamu terus menjauh, hingga sekitar lebih dari 30 meter. Dalam tatapan bingung semua orang, diam-diam mengeluarkan pedang kayu dari punggungnya. Ada apa ini? Kenapa manusia purba ini tidak segera lari? Mengeluarkan pedang kayu dari belakang maksudnya apa? Bro Huang, jangan bodoh. Pedang besi saja belum tentu bisa membunuh makhluk ini. Kamu pakai pedang kayu cuma buat mengelus dia geli. Naga Seirei Hongsis meskipun hanya seekor ular raksasa. Tapi yang mendapatkan nama itu pasti bukan pecundang. Selesai. Kali ini terbunuh karena si penyiar. Kamu bilang kalau kamu putar film silat nasional saja tidak apa-apa. Ini malah putar Susan Legend. Sekarang aku Bro Huang akan dimakan ular raksasa ini. Susia Oran juga bingung. Dia sama sekali tidak menyangka. Kamu akan mencabut pedang kayu yang ada di belakangmu pada saat genting ini. Saat itu, ular Titan raksasa sudah kurang dari 2 meter darimu. Kamu mengayunkan pedang kayu langsung menusuk kepala ular raksasa itu. Tanpa suara benturan apapun. Setelah pedang kayu di tanganmu menusuk mata ular Titan raksasa, tubuhnya langsung melompat ke arah Susia Oran sejauh belasan meter. Krak. Kepala ular Titan raksasa yang otaknya terputus langsung terkulai lemas. Tapi tubuhnya malah berjuang dengan sangat keras. Semua benda di sekitar didorong keluar oleh cengkramannya tanpa pandang bulu. Terdorong keluar. Sebuah area hampa udara yang luas. Bahkan pohon dengan diameter 1 kaki pun tidak bisa menahan. Kekuatan sadis dari lilitan ular raksasa Titan ini meledak saat ini. Duk. Beberapa batang pohon besar putus terbelah oleh lilitan itu. Ambruk ke tanah. Menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Kamu sama sekali tidak menoleh ke arah itu. Tidak sedikit pun menatap kembali ke arah ular raksasa Titan di belakangmu. Meski seperti dewa kuno yang turun ke bumi, Susia Oran membelalak dengan mata terbuka lebar. Otaknya seakan kehilangan kemampuan berpikir saat itu juga. Bahkan di ruang siaran langsung pun, pesan di chat menghilang kosong selama hampir 10 detik. Pedang kayu memutus naga. Ini zaman kuno atau era mitos yang legendaris. Lebih tidak masuk akal daripada kisah Kaisar Gaozu dari Han memenggal ular putih. Di kantor biro perang khusus, Sun Ming melihat ular besar seperti naga di ruang siaran langsung. Setelah berjuang beberapa menit, secara bertahap kehilangan nyawanya. Seluruh orang tak bisa tidak mulai meragukan cerita yang katanya hanya siaran sehari-hari pembawa acara yang menembus waktu ke-2 juta tahun lalu. Paling banter hanya sedikit nuansa wuxia. Bisa tinju harimau bergigi pedang. Memasak atau belajar sesuatu. Tapi sekarang bahkan ada pedang kayu memenggal ular raksasa. Dan itu ular sebesar ini. Video ini takutnya palsu. Ular sebesar itu dibunuh hanya dengan pedang kayu. Film pun tidak berani membuat seperti ini. Dalam waktu singkat 1 menit, video memenggal ular raksasa dengan pedang kayu menyebar di internet. Popularitas topik terkait dalam beberapa menit saja naik ke 10 besar tren teratas di Weibo. Orang yang melakukan pencarian terkait terus bertambah. Hai semua, tetap waras ya. Jangan sampai terbawa arus. Sebenarnya ini hanyalah sebuah program siaran langsung yang dibuat bersama oleh berbagai platform live streaming besar. Yang disebut Titan Python juga merupakan efek khusus dalam program ini. Makhluk seperti ini sebenarnya sudah punah sejak 58 juta tahun lalu. Kalau tidak, sebuah pedang kayu kecil. Menurut kalian di dunia nyata, benarkah bisa membunuh ular raksasa sebesar itu? Sun Ming melihat peluang. Segera memulai siaran langsung untuk meluruskan kabar. Menghentikan penyebaran isu ini yang semakin panas. Sementara itu di Weibo,
Trending juga berusaha dikurangi agar panasnya turun. Menurunkan peringkat trending topik masalah ini. Di hutan purba, kamu dan Su Xiaoran sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dunia nyata. Saat ini kamu sedang menyeret mayat Titan Piton kembali ke sekitar lubang pohon. Su Xiaoran juga turun dari punggung harimau gigi pedang. Membantu kamu mengurus ular raksasa ini bersama-sama. Kamu mengeluarkan 10 sayatan. Mengikuti posisi lidah menggores ke arah ekor sebuah luka. Kemudian menggunakan tenaga kasar membuka kulit ular kedua sisi. Menunjukkan daging ular yang warnanya agak mirip dengan daging katak sapi. Namun tepat saat dia membelah perut Titan Piton. Beberapa yang berukuran kira-kira sebesar telur burung unta. Telur ular itu dengan suara berderai langsung bergulung keluar dari perut ular ini. Apakah ini telur ular? Kenapa terasa lembek? Su Xiaoran lewat di sebelah. Dengan rasa ingin tahu menjulurkan jarinya untuk menyentuh kulit luar. Sepertinya lembut dan kenyal. Sama sekali tidak seperti telur ayam dan telur bebek yang pernah dia lihat. Mereka termasuk kulit keras. Seharusnya ini adalah telur ular yang belum menetas. Titan Piton juga termasuk ular piton. Kamu juga berhenti untuk menelitinya sebentar. Telur ular sebesar ini. Ini juga baru pertama kali lihat. Bahkan dalam ingatan manusia purba pun tidak ada. Melihat Su Xiaoran berjongkok di tanah sedang mengutak-atik telur ular. Matamu terlihat lebih penuh kelembutan. Performa gadis hari ini membuatmu sedikit tersentuh. Terutama saat pedang terakhir menusuk Titan Piton. Gadis itu sepertinya tanpa memedulikan bahaya berlari ke arahmu. Mungkin bisa mengajarinya berlatih teknik pembangunan dasar tubuh. Meski tanpa bantuan pencerahan. Setidaknya bisa membuatnya saat menghadapi Titan Piton. Tidak merasa begitu tak berdaya. Kau segera mengambil keputusan dalam hati. Sebelumnya dia mengira sistem gadis itu selain fungsi siaran langsung. Mungkin ada fungsi lain juga. Namun sekarang dilihat dari sudut pandang ini. Jari emas gadis itu selain bisa membuatnya berkomunikasi dengan masa depan. Sebenarnya hampir sepenuhnya tidak berguna. Mengumpulkan telur ular dengan rapi. Mulai serius mengolah jasad Titan Piton dan lain-lain. Semua daging dari tulang ular dipotong dengan rapi. Ditempatkan di atas api unggun untuk diasapi. Dia baru masuk ke dalam lubang pohon sambil membawa pisau batu. Bermaksud menerapkan teknik pembentukan dasar tubuh dari bab membangun dasar. Diukir di batu di sini dengan tergesa-gesa. Apakah ini jurus tinju yang kamu latih? Su Xiaoran mendekat dengan rasa penasaran. Mengedipkan mata. Xiaoran melihat latihan. Kamu menunjuk pada Su Xiaoran. Lukisan dinding yang sudah diukir. Sebisa mungkin membuat gerakan. Agar dia mengerti maksudnya. Kamu menyuruhku melihat pola-pola ini. Dan mengikuti gerakan-gerakan ini berlatih. Su Xiaoran membelalak mata. Meskipun dia berlatih bersamamu setiap hari. Tapi kalau sedikit saja tidak perhatian. Bisa saja melewatkan beberapa gerakan di antaranya. Sampai sekarang gerakan yang dia ingat belum. Dapat diputar ulang oleh netizen yang menonton. Kamu mengangguk. Lalu mengambil pisau batu dan melanjutkan mengukir serta menghaluskan di dinding batu. Seluruh teknik latihan dasar tubuh ini terdiri dari 72 gerakan. Bahkan sekarang dia hanya bisa bertahan selama lebih dari 60. Selain itu ada juga teknik pernapasan. Kamu juga menambahkannya. Agar Su Xiaoran bisa berlatih dan terbiasa mengikuti apa yang ada di atas. Seiring mengukir gerakan terakhir. Menyelesaikan pemberitahuan sistem yang sunyi. Muncul tiba-tiba di depan mata tanpa tanda-tanda. Selamat kepada tuan rumah yang mengukir teknik pembentukan dasar dan pelatihan tubuh telah naik tingkat menjadi warisan non-materi. Jumlah saksi mencapai 100.000. Mendapatkan hadiah acak dari sistem. Silakan tuan rumah pilih kategori hadiah teknologi. Wushu tingkat rendah. Sihir tingkat rendah. Siansia tingkat rendah. Ini juga memberi hadiah. Gerak tanganmu terhenti sejenak. Apakah teknik pembentukan dasar dan pelatihan tubuh ini berbeda maknanya dengan manusia purba gading taring sebelumnya? Teknik pembentukan dasar dan pelatihan tubuh termasuk produk pengetahuan khusus. Setiap bab bisa mencapai tingkat karya legendaris. Merupakan produk yang berdiri terpisah dari sejarah biasa. Dapatkan hadiah sistem. Petunjuk muncul kembali. Kamu sedikit terkejut. Lalu mengerti bahwa metode latihan yang kamu gambarkan mungkin akan berdampak besar pada masa depan. Barulah kamu bisa mendapatkan hadiah tambahan di luar aturan sistem. Jika pada saat ini di dinding batu ini kamu mengukir lagi.
Lapangan pengolahan energi halus dalam metode dasar purba penyempurnaan Ki. Kamu juga bisa mendapatkan hadiah sistem yang sama. Teruskan mengubah sejarah menurut caramu sendiri. Sepertinya masa depan benar-benar mungkin. Membangun negara Hansia menjadi sebuah peradaban kultivasi. Kamu mengusap dagu, lalu menoleh. Fokus pada jumlah undian berhadiah yang didapat kali ini. Pilih hadiah bertema Siansia. Pilih hadiah sukses. Sedang mengundi. Mohon tunggu host sampai proses pengundian selesai. Selamat host mendapatkan hadiah dunia Siansia tingkat rendah. Dunwu Jia Qiangban. Dunwu Jia Qiangban dapat meningkatkan kemampuan pemahaman tuan rumah. Sementara itu, kemampuan belajar tubuh akan mendapatkan peningkatan 10 kali lipat. Durasi 10 jam. Pada saat yang sama, di situs tungku ruang waktu modern itu, dua anggota tim arkeologi yang sedang meneliti dinding batu liang pohon, tiba-tiba menemukan, sebelumnya hanya ada gajah bergigi pedang. Dinding batu manusia purba seperti sulap perlahan-lahan muncul. Beberapa tokoh manusia dengan ukuran sama, bentuk yang benar-benar berbeda, berjubel, dengan cepat memenuhi seluruh dinding batu di dalam liang pohon. Hantu. Kedua anggota tim arkeologi di liang pohon langsung ketakutan sampai menjatuhkan peralatan, melarikan diri keluar dari liang pohon seperti menyelamatkan nyawa. Orang di luar bingung, sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalian berdua pergi cari mereka kembali. Kalian ikut aku masuk lihat apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Kepala tim arkeologi, Lao Qin, wajahnya menjadi gelap, memerintahkan dua orang yang ada di dekatnya. Kemudian memimpin beberapa anggota tim arkeologi yang lain berjalan ke arah lubang pohon. Lao Qin, lihat di dinding batu kok muncul beberapa pola baru. Aku ingat, sebelumnya hanya ada beberapa gambar manusia purba dan gajah bergading pedang, kan? Berjalan di depan. Orang itu segera menemukan. Di dalam lubang pohon, di dinding batu muncul gambar dasar teknik penyempurnaan tubuh. Sangat padat. Hampir memenuhi seluruh permukaan dinding batu musuh. Mungkinkah dua orang tadi yang membuat gambar-gambar ini di sini? Seseorang menduga itu tidak mungkin. Xiao Wang dan Xiao Li juga bukan pendatang baru. Bersama tim arkeologi kami sudah menjalani beberapa misi. Tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu. Seorang profesor yang lebih tua menggelengkan kepala. Menyangga dugaan itu. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Pasti bukan benar-benar hantu kali ya? Seseorang yang penakut. Suaranya tanpa sadar agak gemetar. Sekarang ini zamannya ilmu pengetahuan. Mana ada yang berhubungan dengan roh atau hantu? Mungkin saat kita tidak di sini, ada orang lain yang tersesat masuk ke sini. Lukisan itu diukir di dinding batu. Juga mungkin saja. Beberapa peneliti berdebat sengit. Pak Qin mengerutkan keningnya, menatap lukisan yang tiba-tiba muncul tanpa bicara. Beberapa menit kemudian, dua orang yang lari tadi masuk kembali lewat lubang pohon. Wajah mereka masih terlihat penuh kepanikan, ekspresi bingung dan ketakutan, seolah baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Xiao Wang, Xiao Li, kalian berdua tadi melihat apa? Ada apa dengan gambar tuk di dinding batu ini? Apakah kalian yang membuatnya naik ke atas? Bukan kami, gambar-gambar tuk ini. Itu dia sendiri muncul begitu saja dari dinding batu. Kedua orang itu segera menggelengkan kepala menyangkal. Sebagai peneliti arkeologi, mereka sangat memahami aturan arkeologi. Lukisan dinding ini muncul begitu saja. Muncul begitu saja. Xiao Wang, kalian berdua jangan bercanda. Jangan lupa kalian masih membawa peralatan perekaman. Tak lama kemudian staf membawa peralatan dari kedua orang itu. Menemukan rekaman terakhir yang diambil. Memutarnya di layar monitor. Awalnya semua dalam rekaman berjalan normal. Namun saat keduanya mulai membersihkan dinding batu, tanah di sekitar tuk, beberapa patung kecil dengan berbagai pose muncul otomatis dari tempat kosong di dinding batu. Seluruh prosesnya sangat aneh. Seperti ada seseorang yang tak terlihat, menggunakan sesuatu untuk mengukir di dinding batu. Kemudian gambar bergetar sebentar. Dalam video juga terdengar teriakan dua orang secara bergantian. Lalu seluruh layar menjadi gelap. Ada apa ini? Benar-benar muncul dari ketiadaan. Sebelumnya aku pikir mereka hanya bercanda. Semua orang yang melihat rekaman menjadi terkejut seketika. Bahkan kepala tim arkeologi, Lao Qin, kini agak bingung dan blank. Tiba-tiba dia teringat beberapa hal yang disampaikan pemimpin beberapa waktu lalu. Wajahnya menjadi serius.
Suruh bagian khusus mengatur beberapa orang untuk datang ke sini. Melakukan penyelidikan yang lebih teliti dan mendalam. Beberapa menit kemudian, di ruang rapat darurat tingkat tertinggi bagian khusus, beberapa orang yang memiliki hak keputusan kembali berkumpul. Semua orang menunjukkan ekspresi tak percaya saat melihat. Saat ini video di layar besar. Gambar-gambar ini Tuke ternyata bisa muncul begitu saja. Semua orang berulang kali menonton video Tuke yang muncul dari dinding batu. Sama persis dengan yang baru saja digambar di ruang siaran langsung. Baik dari jumlah maupun gerakan orangnya tidak ada bedanya sama sekali. Apakah segmen waktu ruang di ruang siaran langsung harus terjadi dulu agar bisa muncul di waktu ruang kita ini? Perbedaan waktu. Di semua kepala muncul pikiran yang tampak konyol. Tapi sepertinya sangat mungkin. Sementara itu, di zaman purba, kau sedang mengajari harimau bertaring pedang untuk menambahkan beberapa kayu dan getah pinus ke api unggun. Daging yang dipotong dari ular raksasa Titan. Beratnya langsung melebihi 1000 jin. Hanya untuk asap dari api unggun. Kau dan Su Xiaoran langsung menyiapkan 5 kendi keramik. Hingga malam tiba baru mengumpulkan cukup kayu. Ditumpuk di tanah kosong di luar lubang pohon. Para netizen di ruang siaran langsung satu persatu ternganga tak percaya. Terutama harimau bergigi pedang. Setelah menambah kayu bakar, masih tahu mengambil beberapa resin pinus untuk dilempar ke tumpukan api unggun. Sangat pintar sekali. Ini masih harimau bergigi pedang. Bisa mencari barang. Bisa dijadikan tunggangan. Sekarang bahkan sudah belajar menambahkan kayu dan resin pinus ke tumpukan api unggun. Juga sudah bisa. Barulah ini puncak dari memelihara hewan peliharaan. Kita benar-benar sudah membalikkan urutannya. Memelihara hewan peliharaan jadi seperti tuan kecil. Saya sudah mencoba. Pemimpin saya di rumah sudah saya pukul hingga jatuh ke tanah selama setengah hari. Makhluk itu juga tidak mengakui bahwa dia bisa mengerti perintah saya. Su Xiaoran malah sudah tidak lagi kaget. Dibandingkan mencari obat herbal dan biji garam, menambahkan kayu bakar dan resin pinus ini sudah sangat mudah. Jangan bicara soal harimau bergigi pedang. Dulu anjing peliharaan di rumahnya sudah belajar cukup banyak perintah. Termasuk pergi ke bawah gedung untuk membuang sampah dan lain-lain. Dengan cepat waktu pun tiba keesokan paginya. Melihat api unggun yang masih menyala. Kamu sangat puas dengan penampilan harimau bertaring pedang itu. Setelah ini pekerjaan menyalakan api bisa diserahkan kepada makhluk ini. Orang bijak juga sekaligus bisa berjaga malam. Untuk mencegah hewan lain melakukan serangan mendadak. Su Xiaoran yang keluar sedikit lebih lambat menatap lebar-lebar. Melirik api unggun yang menyala. Lalu melirik harimau bertaring pedang yang berbaring di sampingnya. Dia sangat yakin kamu tidak meninggalkan lubang pohon semalam tadi. Artinya kayu dan ranting pinus yang dibutuhkan untuk api unggun sepanjang malam. Semua itu ditambahkan oleh harimau bertaring pedang ini ke dalam api. Tapi ini jauh lebih sulit daripada hanya sekadar mengikuti perintah menambahkan kayu. Harus belajar untuk menilai apakah api unggun hampir padam. Dan berapa banyak kayu yang harus ditambahkan ke dalamnya. Apa, Xiaoran, kamu yang sedang membawa sup potong tubuh. Sangat lezat. Di depan Xiaoran, dia harus diajarkan latihan fisik. Tentu saja ramuan pendukung ini tidak boleh ketinggalan. Kalau tidak ada bantuan ramuan, gadis muda ini tidak tahu kapan dia bisa benar-benar mahir. Kamu juga minum ramuan tonik yang efeknya lebih kuat. Berdiri di tanah lapang melatih fondasi kuno dan energi Qi. Dengan kecepatan beberapa hari ini. Setelah latihan hari ini, paling lambat besok sudah bisa memiliki kekuatan 9 dandang. Resmi melangkah ke tingkat 9 fondasi. Iri dengan si penyiar yang punya ramuan dari Kak Arang. Minum itu pasti cepat menjadi hebat. Iya, tidak seperti kami yang meskipun melihat Kak Arang meramu. Tapi banyak tumbuhan yang benar-benar tidak dikenal. Adakah master yang bisa membantu menjelaskan? Ramuan apa saja yang dipakai Kak Arang saat meracik? Di apotek, kakek Jiang saat ini sedang membaca buku tentang herbal. Tepatnya, sejak mulai menonton siaran langsung ini. Hal yang paling sering dilakukan kakek Jiang setiap hari adalah membaca berbagai buku pengobatan, memverifikasi dan membandingkan saham-saham yang bahkan dia belum pernah lihat. Su Xiaoran melihat komentar di ruang siaran langsung. Keningnya sedikit berkerut. Berpikir bagaimana cara menyampaikan informasi tentang obat herbal ini kepada generasi mendatang. Atau bagaimana jika seperti sebelumnya membungkus beberapa obat herbal dalam ember. Melihat apakah bisa disimpan. Su Xiaoran teringat berita yang pernah dia lihat sebelumnya.
Ada beberapa ilmuwan yang mengekstrak DNA makhluk purba dari nyamuk kuno yang terperangkap di ember. Seperti mendapatkan sebagian DNA makhluk purba yang sama. Sepertinya benar-benar mungkin. Susiaoran membawa sebuah keranjang bambu. Lalu menarikmu menuju hutan pinus terdekat. Dengan pengalaman sebelumnya dalam mengumpulkan ember. Setelah menyiapkan beberapa jenis obat herbal dan getah pinus. Dia mulai melelehkan getah pinus di atas api unggun. Setelah getah pinus benar-benar meleleh. Didiamkan dingin sebentar lalu dituangkan ke dalam tabung bambu berisi obat herbal. Kamu juga membantu di samping membuat pondasi. Teknik latihan fisik semuanya tertinggal di dinding batu. Tidak masalah dengan obat-obatan ini. Selamat kepada pemilik yang membuat ember naik kelas menjadi artefak. Jumlah saksi mencapai 100.000 rumah. Mendapatkan hadiah acak sistem menjadi 1. Silakan pemilik pilih kategori hadiah teknologi. Wushu tingkat rendah. Sihir tingkat rendah. Siansia tingkat rendah. Sistem menarik hadiah siansia, kamu langsung membatin memilih berhasil. Hadiah sedang diundi. Pemilik dimohon menunggu pengundian selesai. Selamat pemilik mendapatkan hadiah dunia siansia tingkat rendah. Buku resep ramuan tingkat kerajaan. Buku resep ramuan tingkat kerajaan. Harta utama sekte penempaan ramuan di zaman akhir hukum. Berisi banyak resep ramuan tingkat kerajaan dan metode pembuatan. Menguasainya, kamu akan menjadi ahli pembuat ramuan utama di zaman akhir hukum. Sekte penempaan ramuan ini selain itu kurang bisa apa-apa. Tapi dalam memberi nama ahli sekali. Kamu agak speechless. Melihat dua kata Huangji. Sekilas, buku resep ramuan ini terlihat keren dan luar biasa. Tapi yang tercantum di dalam hanya resep Huangji. Singkatnya, ini adalah kumpulan lengkap resep dari tingkat bawah hingga atas Huangji. Koleksi resep lengkap, mungkin hanya mengambil homofon dari dua kata Huangji. Tapi meskipun itu ramuan Huangji, masih lebih kuat daripada 3 resep sup yang dipegangnya. Pengetahuan umum di dunia kultivasi. Ramuan lebih efektif daripada bubuk obat atau sup obat. Bahkan dengan bahan yang sama. Setelah dibuat menjadi ramuan, efeknya setidaknya sepertiga lebih kuat dibandingkan dengan tanaman obat atau sup obat. Tahun 2023. Selain situs skill pembakaran tembikar yang ditemukan sebelum era modern, sekitar beberapa ratus meter jauhnya, sekelompok orang ramai dengan alat penggali besi cor dan ekskavator, tiba di tanah yang belum digunakan itu, memulai penggalian secara menyapu. Untungnya kita menyuruh Xiaoran meletakkan agak jauh sedikit, kalau tidak, pasti di sekitar lubang pohon itu, kita cuma bisa melihat saja. Iya, daerah itu langsung dikontrol oleh Departemen Artefak. Kalau kita pergi ke sana, kayaknya langsung bakal disuruh naik mesin jahit deh. Beberapa orang mengayunkan sekop besi, sambil menggali tanah di permukaan, sambil ngobrol-ngobrol santai. Astaga, tengah malam begini malah nggak tidur. Lari ke dekat lokasi penggalian arkeologi untuk menggali tanah. Jangan-jangan di sana juga muncul situs baru ya? Situs tungku tempat tim arkeologi bermarkas. Orang-orang arkeologi yang sedang bersiap istirahat di sana cepat terkejut oleh suara ekskavator. Kalian ikut aku pergi lihat ada apa. Lao Qin mengajak beberapa orang dengan cepat berjalan ke arah sana. Begitu keluar dari pagar besi proyek, dia terkejut oleh pemandangan di luar pagar. Ratusan hingga ribuan orang membawa sekop latte dan mengendarai ekskavator. Terus menggali sesuatu di tanah di sana. Saudara itu bertanya apa yang terjadi di sini. Kalian tidak tidur tengah malam. Lari ke sini untuk apa? Lao Qin mengeluarkan kotak rokok, mencari orang dengan usia yang kira-kira sama, memberikan rokok yang dipegangnya. Ini tanah. Selain menggarap ladang, apalagi yang bisa kami lakukan? Pria parubaya menerima rokok. Setelah menyalakan, dia menghembuskan asap rokok berbentuk cincin. Tentu saja tidak mungkin. Sejujurnya, Lao Qin melirik ke lokasi konstruksi tidak jauh dari situ. Sekilas mengerutkan bibir. Kamu benar-benar menipu tentara Jepang. Tengah malam begini datang untuk menggarap ladang. Bahkan ekskavator pun ikut datang. Sudah ketemu. Aku sudah ketemu. Tepat saat itu, dari sebuah lubang tanah besar sedalam 78 meter terdengar suara yang agak bersemangat. Orang-orang di sekitar langsung berkerumun. Ada yang membawa mesin gerindra. Ada yang membawa lampu sorot. Lao Qin juga buru-buru mendekat. Dia ingin melihat apa sebenarnya benda itu, yang membuat begitu banyak orang menggunakan alat sebesar ini untuk mencari.
terlihat sebuah ember kuning berbentuk silinder. Terpancar dalam cahaya lampu sorot. Ember itu membungkus sebuah tanaman. Terlihat sangat hidup. Setiap daun bisa dilihat dengan sangat jelas. Yaitu dia, serahkan pada aku saja. Aku kebetulan kenal orang di lembaga ekstraksi profesional. Bisa melakukan ekstraksi dan analisis kandungan herbal dalam ember dalam waktu singkat. Aku juga sedikit memiliki pengetahuan tentang tanaman obat. Lelaki tua itu langsung berdiri. Di sampingnya, seorang gadis berusia sekitar 16-17 tahun. Juga agak bersemangat mencoba untuk mendorong masuk. Semua jangan terburu-buru. Aku ingat host dan saudara Huang mengubur banyak ember. Kita lanjutkan menggali. Pasti masih bisa menemukan lebih banyak. Mengambil alat masing-masing. Mulai menggali dengan penuh semangat lagi. Sampai pagi hari berikutnya. Lebih dari 10 keping ember ditemukan satu persatu. Selain itu, seseorang juga menemukan beberapa biji tembaga bernama chalcopirit. Ternyata juga tersebar di kedalaman 78 meter di bawah tanah. Pagi-pagi sekali di hari berikutnya, Su Xiaoran baru membuka ruang siaran langsung. Banyak penonton langsung berduyun-duyun masuk. Host, tebak apa yang kami gali? Selain ambar, kami juga menemukan hal lain. Hal lain, diri sendiri dan Huang memang mengubur beberapa ambar di bawah tanah. Tidak ada hal lain, kan? Melihat pesan di ruang siaran langsung, Su Xiaoran memiringkan kepala sambil berpikir sebentar. Wajahnya menunjukkan keraguan-raguan. Apakah orang-orang ini menemukan fosil tulang diri sendiri dan Huang? Di tempat kalian mengubur ambar, yang ditemukan adalah beberapa biji tembaga. Sebelum Su Xiaoran menjawab, seseorang di ruang siaran langsung sudah tidak sabar memberi jawaban. Kalian bilang di tempat kami mengubur ambar. Ditemukan biji tembaga dan beberapa batu bara. Su Xiaoran terkejut. Kamu di dekat situ juga menegakkan telinga. Mendengar itu, matanya langsung bersinar. Biji tembaga. Jika benar bisa menggali biji tembaga, maka kita bisa lepas dari zaman batu. Dengan adanya jenis logam ini, bisa menggunakan metode peleburan dan penempaan. Mencoba membuat senjata yang layak untuk diri sendiri. Pedang kayu itu saat membunuh ular raksasa Titan. Bilah pedang juga karena tidak kuat menahan ledakan tenaga. Muncul beberapa luka yang tidak terlalu jelas. Selain itu ada juga 10 luka. Kalau bukan karena kekuatannya yang luar biasa. Saat menangani ular raksasa Titan sebelumnya. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya biji tembaga. Apakah berarti segera akan keluar dari zaman batu? Su Xiaoran baru sadar belakangan. Kembali tersadar. Agak bersemangat. Menarik tanganmu. Dan berjalan menuju tempat ember yang dikubur kemarin. Bahkan macan bergigi pedang yang awalnya tidur tengkurap di samping. Juga dia tarik ke sini. Untuk menjadi tenaga kerja. Cakar makhluk ini meskipun tidak cocok untuk menggali tanah. Tapi tanah yang telah kamu dan Su Xiaoran gali. Sudah menjadi sangat lunak. Sepenuhnya bisa digali lebih jauh oleh harimau bertaring pedang. Selama ada cukup banyak biji tembaga. Dengan pengetahuan Profesor Danmu. Dia sepenuhnya mungkin memasuki zaman perunggu lebih awal. Benar-benar bisa mengubah proses sejarah.